Donald Trump kembali menambah dosa besarnya menyakiti rakyat Palestina. Presiden Amerika Serikat ini mengancam akan membuat seluruh penghuni bumi para nabi semakin menderita. Namun rencana gila manusia yang dijuluki Firaun ini segera ditentang oleh Uni Eropa. Jerman, Inggris, dan Prancis menolak keras rencana Trump dan sekutunya Israel. Bahkan semua negara Arab semakin bersatu mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimanakah peluang kemerdekaan Palestina yang terus didukung Uni Eropa dan negara Arab? Donald Trump kembali mengancam Palestina. Donald Trump lagi-lagi berusaha mengganggu ketenangan rakyat Palestina. Pria 78 tahun ini diketahui nggak pernah puas menebar ancaman kepada bumi para nabi. Dalam pernyataan persnya baru-baru ini, Trump terang-terangan ingin memusnahkan Gaza. Tujuannya untuk memberikan peringatan terakhir kepada pejuang Hamas di sana. Ini adalah peringatan terakhir untuk kalian, untuk warga Gaza. Masa depan cerah sudah menanti kalian. Namun hal ini nggak tercapai jika kalian terus menahan para sandera. Jika kalian bersikeras, kalian akan tanggung akibatnya. Lepaskan para sandera, atau rumah kalian akan porak-poranda. Dirinya bahkan mengaku sudah bertemu secara diam-diam dengan pejuang Hamas. Bebaskan semua sandera sekarang, bukan nanti. Jika masih keras kepala, ini adalah akhir bagi milisi Hamas di Palestina. Lanjut Donald Trump. Ancaman dari mulut ember Trump nyatanya nggak menggentarkan rakyat Palestina. Sebaliknya mereka justru semakin berani menentang tindakan Presiden Amerika ke-47 ini. Abdel Latif Al-Kauna mendesak Trump agar Israel mau melanjutkan gencatan senjata di jalur Gaza ke tahap kedua. Alasannya karena mereka menolak usulan tahap pertama diperpanjang hingga April. Jalur terbaik untuk membebaskan sisa sandera Israel adalah dengan memasuki gencatan senjata fase kedua dan memaksa mereka untuk mematuhi perjanjian yang ditandatangani di bawah usulan para mediator, ucap jubir Hamas ini. Terlebih mereka mencium siasat jahat dari penundaan penerapan gencatan senjata tahap 2. Pasalnya Hamas curiga Trump ingin melancarkan pengepungan Israel di jalur Gaza. Ancaman-ancaman ini memperumit masalah perjanjian gencatan senjata dan mendorong Israel untuk menghindari penerapan ketentuan-ketentuannya. Jelas Hazem Qasim selaku jubir Hamas lainnya. Tiba-tiba di pojokan Uni Eropa. Rencana Donald Trump untuk menguasai Palestina mendapatkan penolakan keras dari Uni Eropa. Benua Biru bahkan berani pasang badan untuk melindungi negeri para nabi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kaja Kallas selaku Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa. Ini berarti bahwa warga Palestina punya hak dan hak-hak ini harus dihormati. Mereka berhak berada di sana. Warga Israel khawatir tentang keamanan mereka. Tetapi warga Palestina juga berhak memiliki negara. Itulah sebabnya saya yakin kita perlu mencapai keseimbangan. Dan inilah sebabnya Uni Eropa mendukung solusi dua negara. Dukungan benua biru kepada Palestina semakin nyata usai beberapa negara ikut ambil bagian. Sebut saja Inggris, Jerman, dan Prancis mengecam Israel yang masih semena-mena usai gencatan senjata. Kami menyuruhkan kepada pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya guna memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi penduduk di Gaza. Tulis pernyataan resmi ketiga negara tersebut. Namun desakan dari negara Eropa nampaknya nggak bikin Israel kapok. Negeri Zionis ini justru semakin gencar mengganggu kedamaian rakyat Palestina. Israel malah membatasi umat muslim yang akan beribadah di Masjidil Aqsa. Otoritas negeri Zionis hanya mengizinkan 50 parubaya dan anak-anak di bawah 12 tahun memasuki masjid. Lebih parahnya lagi, mereka juga harus melewati proses pemeriksaan keamanan layaknya napi penjara. Penderitaan rakyat Palestina semakin bertambah usai Israel kembali memantik peperangan. Negeri Zionis diketahui baru saja melantik Eyal Zamir sebagai panglima militer yang baru. Sontak pria 59 tahun tersebut langsung berambisi untuk menghancurkan Hamas. Hamas memang telah mengalami pukulan berat. Hamas belum dikalahkan, misinya belum tercapai. Kecam Zamir. Belanja paket hampers lebaran yang sehat bergizi dari Granola yang lagi diskon 50% nih. Cek linknya di bawah ini. Negara Arab rapatkan barisan bela Palestina. Kecaman terhadap Israel dan Amerika Serikat terus disuarakan oleh sejumlah negara Arab. Sebut saja Mesir yang resmi mengumumkan proyek rekonstruksi Gaza dengan anggaran puluhan miliar dolar. Proyek ini akan dimulai lewat tahap pertama selama 6 bulan dengan anggaran sebesar 3 miliar US dollar.
Kemudian tahap kedua dengan memulihkan kembali infrastruktur dasar di jalur Gaza. Proses ini diprediksi akan memakan anggaran sebesar 20 miliar US dollar. Tahap terakhir melibatkan pembentukan Dewan Pengarah dan manajemen yang bertanggung jawab atas kelola wilayah ini. Fase tersebut diperkirakan akan menelan biaya mencapai 30 miliar US dollar. Sontak rencana ambisius negeri piramida tersebut mendapatkan sambutan positif dari negara Arab. Bahkan proyek ini menjadi alasan pertemuan bersejarah antara pemimpin Mesir dan Suriah. Padahal Presiden Suriah Ahmed al-Shara adalah mantan anggota milisi Al-Qaeda. Organisasi tersebut dikenal sebagai musuh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi yang gencar memerangi aksi terorisme. Di lain sisi, rencana ini didukung penuh oleh Sekjen Liga Arab Ahmed Abul Gheit. Dirinya menyebut inisiatif Mesir memberikan harapan baru bagi perdamaian di negeri para nabi. Perdamaian adalah pilihan strategis bagi bangsa Arab. Rencana Mesir menciptakan jalan bagi konteks keamanan dan politik baru di Gaza. Ujar politikus 82 tahun tersebut. Gak heran jika persatuan sejumlah negara Arab ini langsung disambut baik oleh Hamas. Pertemuan puncak ini adalah langkah maju bagi dukungan Arab dan Islam terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kami menghargai sikap Arab yang menolak upaya penggusuran rakyat kami, ujar perwakilan kelompok tersebut. Amerika Israel yang semakin terpojok. Desakan dari sejumlah kekuatan besar dunia membuat Amerika Serikat dan Israel semakin terpojok. Kedua negara ini makin tertekan dengan rencana Mesir. Meski begitu, negeri Pamasa menolak keras usulan dari negara-negara Arab. Proposal itu tidak membahas kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak bisa dihuni dan penduduknya dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang tertutup puing-puing. Ungkap Brian Hughes, pihak negeri Pamansa masih ngotot menggunakan rencana Donald Trump. Presiden Trump tetap pada visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas. Kami menantikan perundingan lebih lanjut untuk membawa perdamaian dan kesejahteraan ke wilayah tersebut. Ungkap Hughes. Di sisi lain, sikap ngeyel Trump ini justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, politikus 78 tahun itu terus mendapat pertentangan dari rakyatnya sendiri. Buktinya, sejumlah kampus di Amerika Serikat menggelar demo besar-besaran untuk menolak rencana sang presiden. Salah satunya adalah kelompok mahasiswa dari Universitas Columbia, New York. Kabarnya sebanyak 200 orang ikut ambil bagian dalam aksi tersebut. Pasalnya mereka bersikeras untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dan menolak ide ngawur dari Donald Trump. Selain itu, para mahasiswa dikabarkan menolak kedatangan ex-perdana menteri Israel, yakni Naftali Bennett. Keputusan untuk menampung seorang pria dengan catatan kekerasan dan diskriminatif yang begitu terbuka mengirimkan pesan bahwa universitas lebih menghargai suara tertentu dibandingkan suara lainnya. Ungkap salah seorang pendemo. Dapatkan paket kaos polo dengan berbagai pilihan warna seharga 80 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Dengan banyaknya kecaman dari seluruh dunia, akankah Amerika Serikat dan Israel akhirnya mengakui kemerdekaan Palestina?